menunjuk kemudian ketua pengadilan membuat penetapan lagi, menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut menggunakan penetapan. Itu kalau dengan acara biasa. Nah, kemudian penetapan tersebut diberikan kepada majelis hakim dan juga berkas-berkasnya diberikan ke majelis hakim. Setelah kemudian majelis hakim setelah menerima berkas-berkas perkara tersebut memeriksa, mempelajari perkara tersebut. Kemudian setelah mendapat berkas perkara, hakim ketua majelis kemudian membuat penetapan yang namanya penetapan pemeriksaan persiapan. Next. Nah, ini pemeriksaan persiapan. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan setelah menerima berkas, hakim ketua majelis kemudian membuat penetapan pemeriksaan persiapan. Nah, untuk ini pemeriksaan persiapan ini dalam menetapkan jadwal pemeriksaan persiapan itu pun juga sudah diatur dalam undang-undang. Ketua majelis tidak boleh memanggil untuk jadwal pemeriksaan persiapan itu tidak boleh kurang dari 6 hari dari panggilannya. Jadi itu untuk melihat jarak dari para pihak. Kan kasihan kalau misalnya hari ini ditetapkan hari ini diterima berkas majelis kemudian besok langsung pemeriksaan persiapan gitu kan kasihan kalau pihaknya rumahnya jauh karena PT UN itu kan ruang lingkupnya satu provinsi jadi nggak hanya di misalnya kami di Palangkaraya pihaknya nggak hanya di Palangkaraya tapi ada di Kabupaten Kapuas seperti itu jadi harus minimal misalnya minggu depan baru bisa pemeriksaan persiapan. Kemudian setelah menetapkan pemeriksaan persiapan majelis hakim melakukan pemeriksaan persiapan. Ini ada 3 orang. Pemeriksaan persiapan ini juga hanya untuk acara biasa aja, gugatan biasa. Di sini majelis hakim tidak menggunakan toga, jadi boleh menggunakan pakaian biasa. Ini sifatnya tertutup dan hanya bisa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa saja, tergugat dan penggugat. Nah, apa fungsinya dari pemeriksaan persiapan ini? Pemeriksaan persiapan ini adalah sarana dari majelis hakim untuk memberikan saran dan nasihat kepada penggugat khususnya dalam melakukan perbaikan gugatan, perbaikan surat kuasa, atau mendengarkan keterangan para pihak. Rasio legis kenapa adanya pemeriksaan persiapan ini adalah karena dalam sengketa tata usaha negara ini pihak-pihak yang bersengketa itu tidak imbang. Jadi tergugat itu adalah badan publik atau pejabat, sedangkan penggugat itu adalah orang biasa. Jadi secara kekuatan itu sudah sangat tidak seimbang. Jadi disinilah peran majelis hakim untuk memberikan nasihat kepada para penggugat itu untuk supaya gugatannya nanti layak dan bisa diperiksa seperti itu. Karena apa? Biasanya kalau terkait dengan KTU kan objek yang digugat dalam peradilan tata usaha negara itu kan ini ya Pak KTUN, keputusan tata usaha negara dan itu biasanya ada yang asli itu ada di pejabatnya. Kemudian itu. Nah, biasanya ini majelis hakim dalam pemeriksaan persiapan itu memeriksa apakah gugatan dari penggugat itu sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Peratun seperti minimal itu harus objeknya harus benar. Kenapa objek harus benar? Karena apabila penggugat menang dan objeknya tidak sesuai atau tidak benar, itu tidak dapat dieksekusi. Nah, itulah fungsinya. Jadi selain penggugat, tergugat juga dipanggil dalam pemeriksaan persiapan itu, ditanyain misalnya SHM nomor 5 ditanyakan oleh majelis hakim, apakah benar ini SHM nomor 5 ini adalah produk dari tergugat dan tolong biasanya kita minta yang aslinya untuk dicocokkan
dengan yang ada dalam gugatan dari penggugat itu. Kita cocokkan nomornya, misalnya kalau misalnya itu SK atau SHM itu kita cocokkan nomornya, terus namanya, luasnya kalau SHM seperti itu. Karena itu terkait dengan eksekusinya nanti apabila penggugatan dari penggugat dikabulkan. Kemudian selain pemeriksaan gugatan juga surat kuasa. Kenapa surat kuasa ini penting? Karena surat kuasa ini terkait dengan legal standing atau kedudukan hukum penggugat maupun tergugat dalam proses beracara di peradilan tata usaha negara. Nah, dalam surat kuasa ini kita lihat apakah surat kuasa misalnya dari penggugat sudah memenuhi atau sudah mencantumkan apa saja yang dikuasakan kepada penerima kuasa. Biasanya kami memberikan saran perbaikan terkait dengan hukum acara yang bisa diwakilkan. Seperti surat kuasa itu harus memuat objek gugatannya, nomor perkaranya, kemudian harus ada identitas pemberi dan penerima kuasa. Terus misalnya surat kuasa itu penerima kuasa itu dikuasakan secara keseluruhan di tingkat pertama saja atau tingkat banding atau tingkat kasasi. Dan kemudian juga ada pencantuman pencabutan gugatan. Jadi sewaktu-waktu apabila suatu gugatan itu dicabut, tidak perlu lagi menggunakan surat kuasa apabila diwakilkan pada kuasanya. Seperti itu. Nah, apa saja yang diperbaiki dalam gugatan penggugat? Minimal dalam gugatan penggugat itu harus memuat identitas dari penggugat dan tergugat. Itu penting, harus benar, karena apabila tergugatnya salah, itu nanti juga akan menjadi error in persona, salah gugatan. Kemudian objeknya harus benar, seperti yang saya katakan tadi, harus dicocokkan dengan yang ada di tergugat. Terus kemudian harus memuat tentang tenggang waktu gugatan. Apakah gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu 90 hari, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tentang terkait kewenangan absolut, kewenangan relatif, itu kita sarankan untuk dimasukkan juga dalam gugatan untuk memudahkan majelis hakim nanti dalam memeriksa perkara tersebut. Kemudian terkait legal standing dari penggugat itu wajib dan perlu ada dalam gugatan, karena legal standing ini adalah syarat penggugat dapat mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi yang bisa menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara itu adalah pihak yang merasa dirugikan dengan adanya atau terbitnya suatu keputusan tata usaha negara. Dan sekarang dengan adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tidak hanya keputusan tata usaha negara saja yang menjadi objek dalam pemeriksaan kita di Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi juga tindakan pemerintahan. Jadi apabila seseorang merasa dirugikan dengan tindakan pemerintahan, itu bisa juga mengajukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, kemudian kita juga lihat dasar-dasar dari atau posita dari penggugat dalam mengajukan gugatan tersebut. Itu dasar hukumnya adalah pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Di situ biasanya kita sarankan, Pak, Bu, ini tolong ditulis atau dijelaskan tindakan-tindakan pemerintahan atau bagian mana yang menurut Bapak itu merugikan Bapak dan dasarnya apa, tolong diperinci lagi seperti itu. Dan tidak hanya
tidak hanya peraturan perundang-undangan saja. Kalau dalam dalam peradilan tata usaha negara itu, jadi yang bisa selain peraturan perundang-undangan, asas-asas umum permintaan yang baik bisa dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan. Itu namanya posita. Kemudian setelah posita, kita melihat petitumnya. Petitum itu adalah tuntutan dalam gugatan tersebut. Apakah dia meminta, misalnya untuk kepegawaian, untuk sengketa kepegawaian, itu ada namanya rehabilitasi. Rehabilitasi itu adalah pengembalian kedudukan penggugat semula. Misalnya kalau untuk kepegawaian itu biasanya dia diberhentikan atau dibebas tugaskan dari jabatannya. Dia bisa meminta proses rehabilitasi itu dalam petitumnya. Seperti itu. Kemudian biasanya ini durasi pemeriksaan dari pemeriksaan persiapan itu 30 hari. 30 hari itu dihitung dari pemeriksaan persiapan pertama kali. Tetapi ini tidak saklek 30 hari itu. Apabila ada kondisi-kondisi khusus, seperti misalnya sekarang ini dalam kondisi pandemi atau PPKM, sehingga para pihak khususnya penggugat ini kesulitan untuk menghadiri pemeriksaan persiapan, itu masih bisa mundur. Itu berdasarkan kebijakan majelis hakim. Jadi pemeriksaan persiapan ini adalah lebih ke penggugatnya, kepentingan penggugatnya. Nah, itu. Kemudian setelah dinyatakan sempurna gugatan tersebut, biasanya itu 4 kali. Normalnya pemeriksaan persiapan itu dilakukan secara 4 kali, dan itu biasanya sudah sempurna, sudah baik. Kalau pengacara-pengacara yang sudah terbiasa atau para pihak yang sudah terbiasa beracara di peradilan tata usaha negara itu sudah cepat lah pokoknya. Ini untuk gugatan ketika udah disarankan majelis itu mereka minggu depannya sudah memperbaiki sesuai dengan apa yang disarankan majelis. Kalau sudah dirasa sudah sempurna, kemudian majelis hakim menyatakan bahwa gugatan dari penggugat tersebut sudah sempurna dan layak untuk disidangkan secara terbuka untuk umum. Seperti itu. Next. Nah, untuk yang pemeriksaan persiapan itu nggak ikut ya, jadi harus para pihak harus datang ke pengadilan untuk mengikutinya. Kemudian ini sidang terbuka untuk umum. Jadi tadi setelah majelis hakim menyatakan bahwa gugatan dari penggugat itu sudah layak dan untuk disidangkan secara terbuka untuk umum, kemudian majelis hakim membuat penetapan hari sidang terbuka untuk umum dan juga penetapan court calendar. Court calendar itu adalah berisi jadwal persidangan. Jadi nanti para pihak mengikuti hukum acara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tetapi court calendar tersebut tidak bersifat mengikat. Mengikatnya terbatas. Artinya apabila ada situasi atau kondisi yang tidak bisa diterapkan secara saklek sesuai dengan ikot tadi, bisa diubah sepanjang ada alasan yang mendasar seperti itu. Nah, ini secara umum adalah hukum acara untuk acara biasa, yaitu pertama pembacaan gugatan, pembacaan jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Pembacaan gugatan ini dilakukan secara e-court. Jadi gugatan yang sudah layak tadi, yang sudah sempurna itu setelah pemeriksaan persiapan diregister di bagian kepanitraan, kemudian untuk diupload ke aplikasi e-court. Nah, kalau zaman dulu, jadi setelah pemeriksaan persiapan, kalau zaman dulu masih belum eranya e-court, itu masih konvensional. Ada sidang terbuka untuk umum, itu para pihak harus datang ke pengadilan, kemudian menyerahkan gugatan yang sudah diregister tadi ke majelis hakim. Kemudian majelis hakim membacakan gugatan tersebut. Tetapi pada prakteknya tidak keseluruhan gugatan tersebut dibacakan, hanya pokok-pokoknya saja.
Kemudian sekarang di era e-court ini cukup diupload aja ke aplikasi e-court, kemudian dari pihak tergugat ini mendownload dan mempelajari gugatan dari penggugat tersebut. Kemudian setelah pembacaan gugatan, hukum acara berikutnya adalah pembacaan jawaban. Pembacaan jawaban ini juga dilakukan secara e-court atau secara elektronik. Jadi setelah mendownload gugatan dari penggugat, kemudian tergugat mempelajari gugatan tersebut dan kemudian membuat jawaban dan kemudian mengupload jawaban tersebut ke e-court. Nah, kemudian gimana jika ini tergugat tidak mengajukan jawaban seperti itu. Nah, ini karena jawaban ini adalah sesuatu yang sangat penting di pemeriksaan perkara pengadilan tata usaha negara, maka ada mekanisme-mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah karena sekarang ada era e-court, jadi majelis hakim biasanya akan memberikan kesempatan sekali lagi untuk tergugat untuk mengupload jawabannya seperti itu. Nah, apabila sudah diberikan kesempatan, diperpanjang waktunya untuk mengupload, ternyata dia tetap tidak mengupload, maka kami akan menyurati atasan dari pejabat tersebut. Nah, nanti dari atasan pejabat tersebut akan menegur dari pejabat tersebut agar supaya memberikan jawabannya kepada pengadilan, khususnya kepada majelis hakim. Ini secara e-court. Nah, kalau dulu juga sama, kalau dulu zaman masih konvensional, sama seperti pembacaan gugatan, pembacaan jawaban ini dilakukan di sidang yang dihadiri oleh para pihak. Para pihak memberikan jawaban kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim membacakan jawaban tersebut pada pokok-pokoknya saja. Nah, setelah itu kemudian setelah pembacaan jawaban, agenda selanjutnya adalah replik. Replik ini juga adalah juga menggunakan aplikasi e-court. Ini adalah jawab jinawab. Replik ini pada dasarnya replik ini menjawab jawaban dari tergugat. Jadi replik ini yang membuat adalah penggugat. Jadi proses jawaban gugatan diajukan oleh penggugat, kemudian dijawab oleh tergugat, kemudian dijawab kembali oleh penggugat dengan replik ini. Jadi replik ini membantah dalil-dalil jawaban tergugat yang ada dalam jawabannya. Apakah replik ini adalah sesuatu yang urgent dalam peradilan tata usaha negara? Sebaiknya ada, tapi kalaupun tidak ada juga tidak apa-apa, karena replik ini sifatnya hanya membantah jawaban saja. Pada dasarnya jika penggugat tidak menyerahkan replik atau tidak mengupload replik, majelis hakim akan menilai bahwa artinya penggugat tetap pada gugatannya, dia tidak menjawab jawaban dari tergugat seperti itu. Kemudian setelah replik, setelah penggugat menjawab jawaban dengan replik, kemudian tergugat menjawab replik dari penggugat tersebut dengan duplik. Duplik ini pun juga menggunakan aplikasi e-court, jadi diupload lewat aplikasi e-court sesuai dengan jadwal dan jam yang telah ditetapkan. Apabila jadi untuk e-court ini sendiri, apabila melebihi dari jam yang telah ditetapkan, dia tidak bisa diupload by system. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah duplik, kemudian ada namanya ada sidang di ruang sidang. Ini untuk pembuktian. Tahapan pertama dalam pembuktian itu adalah bukti surat. Jadi pembuktian ini ada beberapa kali sidang. Minimal ada 4 kali sidang. Pertama adalah bukti surat dari para pihak. Di sini
bukti surat ini, apa yang dilakukan majelis hakim dalam pembuktian bukti surat, di sini kita menerima bukti dari para pihak, kemudian mencocokkan dengan pembandingnya. Jadi yang dibawa oleh para pihak itu ada dua berkas. Misalnya sertifikat dia membawa fotokopi sertifikat yang sudah dimetrai yang cukup di kantor pos atau istilahnya nagsegeling itu dengan bukti pembandingnya. Jadi sertifikat itu difotokopi, yang fotokopiannya di metrai, kemudian di nagsegeling di kantor pos, kemudian dia bawa ke pengadilan, kemudian majelis hakim mencocokkan dengan SHM-nya yang asli itu, kita cocokkan lembar per lembar untuk menandai apakah bukti itu sama dengan asli atau hanya fotokopi. Apabila bukti yang dibawa atau diserahkan ke pengadilan itu adalah sesuai dengan asli pembandingnya, maka kami menandai dengan SDA sesuai dengan asli. Kemudian diberikan tanggal hari itu di mana kita menerima bukti dan juga paraf. Apabila hanya itu pembandingnya yang fotokopi, maka kami akan menandai biasanya dengan kode SDC atau sesuai dengan kopi. Nah, bukti-bukti yang telah dicocokkan tadi juga diperlihatkan kepada pihak lawan, maksudnya pihak lawan. Itu untuk apa? Supaya majelis hakim itu tidak berat sebelah. Kami memberikan kesempatan kepada para pihak lawan untuk melihat bukti-bukti yang diajukan, seperti itu. Kemudian setelah bukti surat, biasanya agenda yang kedua itu masih dalam tahap pembuktian, itu adalah tambahan bukti surat dan saksi. Saksi itu bisa, yang pertama kita lihat dulu saksinya dari penggugat kira-kira banyak atau enggak. Kalau misalnya banyak, kita kasih 1 hari itu khusus untuk penggugat. Di situ juga tetap dibuka tambahan bukti surat. Jadi apabila masih dirasa para pihak itu masih perlu ada, ternyata setelah ini saya lihat ternyata ada bukti-bukti lain yang bisa diajukan ke pengadilan, itu boleh dibawa selama agenda pembuktian itu dibuka, itu para pihak masih bisa menyerahkan bukti suratnya. Sama seperti tadi, bukti surat itu dicocokkan, kemudian diberikan kode, kemudian kalau udah tambahan bukti surat dan saksi, biasanya tambahan bukti surat dulu baru saksi. Nah, saksi ini harus diperiksa dulu sama majelis hakim sebelum diambil keterangannya di persidangan. Yang pertama, saksi itu ditanya identitasnya, itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Jadi saksi ditanya dulu identitasnya, diminta KTP-nya, untuk dicocokkan ditanya siapa namanya, kemudian alamatnya, seperti itu. Kemudian ditanyakan apakah kenal dengan penggugat, apakah kenal dengan tergugat, apakah memiliki hubungan darah, ataukah memiliki hubungan pekerjaan, seperti itu. Karena apa? Karena terkait dengan kapasitas saksi itu, apakah memang bisa menjadi saksi sebagaimana yang disyaratkan dalam perundang-undangan atau tidak, seperti itu. Nah, apabila sudah diperiksa, kemudian saksi ditanya apakah mau disumpah. Biasanya disumpah, seperti untuk agama Islam disumpah, kalau untuk agama kayak misalnya Katolik, Kristen kayak gitu diambil janjinya. Nah, setelah diambil sumpah atau janjinya, itu nanti kemudian majelis hakim mempersilahkan para pihak. Jadi tergantung dulu siapa saksi itu dihadirkan oleh penggugat atau tergugat. Apabila dihadirkan oleh penggugat, maka majelis hakim biasanya mempersilahkan dulu pihak penggugat untuk memberikan pertanyaan. Kemudian setelah penggugat nanti gantian tergugat, baru majelis hakim, seperti itu. Nah, kemudian pembuktian itu selain bukti surat, saksi, ada juga namanya pengakuan para pihak, itu alat bukti ya. Jadi alat bukti dalam pembuktian peradilan tata usaha negara itu ada bukti surat, terus kemudian ada saksi atau saksi ahli,
ada pengakuan para pihak dan juga pengetahuan hakim. Jadi di sini dituntut hakim itu untuk aktif mencari fakta-fakta persidangan yang nantinya akan dijadikan dasar sebagai putusan. Itu. Jadi kalau bedanya hakim perdata dan hakim tun itu adalah kalau hakim perdata itu sifatnya pasif dalam pembuktian. Jadi ya apa yang didalilkan ya itu kalian sendiri yang membantahnya gitu. Ya udah hakim bersifat pasif, apa ya cuma memutus berdasarkan yang bukti-bukti atau saksi yang disampaikan oleh para pihak. Tapi di sini bedanya hakim tun itu dia memiliki dia ada namanya asas keaktifan hakim. Itu hakim apabila dirasa ada bukti yang kurang nih, misalnya ada ini kurang ini. Kita kan waktu pembuktian itu, waktu pemeriksaan saksi itu kan juga udah mempelajari peraturan perundang-undangannya gitu kan. Jadi kira-kira ini bukti ini belum terpenuhi. Seperti itu kita bisa membebankan ke lebih banyaknya sih ke tergugat, karena kan tergugat di sini adalah pejabat sehingga dia punya dokumen-dokumennya ya. Kalau orang biasa kan nggak mungkin punya dokumen-dokumen yang bersifat tata usaha negara, itu kan jarang. Jadi kita lebih banyak membebankan kepada tergugat untuk membawa dokumen-dokumen yang kira-kira nanti bisa melengkapi untuk melengkapi fakta-fakta di persidangan seperti itu. Nah, untuk ini, untuk khusus untuk pertanahan, biasanya di pembuktian ini kita ada yang namanya pemeriksaan pemeriksaan lokasi setempat. PS, pemeriksaan setempat. Jadi kita ke tanah yang disengketakan untuk mengukur apakah benar, untuk melihat fakta apakah benar tanah tersebut tumpang tindih sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat, seperti itu. Nah, setelah pembuktian nanti akan masuk kesimpulan. Kesimpulan ini juga dilakukan secara e-court. E-court ini kesimpulan itu sifatnya tidak wajib. Jadi tidak, kalaupun pihak ada yang tidak mengajukan kesimpulan ya tidak apa-apa. Nah, ini setelah kesimpulan biasanya nanti akan diberi waktu 2 minggu untuk jeda 2 minggu untuk majelis hakim bermusyawarah dan membuat putusan. Seperti itu. Nanti dalam membuat putusan ini, majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tersebut. Next. Lanjut, slide berikutnya. Halo. Slide selanjutnya. Mbak Desita, mohon untuk dilanjut slide-nya. Baik, pada panitia mungkin bisa dihubungi Mbak Sagitanya untuk dilanjut. Nah, ini. Jadi selain pihak penggugat atau tergugat, ada yang namanya adalah pihak yang berkepentingan atau intervensi. Ini diatur dalam pasal 83 Undang-Undang Peratun. Pihak intervensi ini adalah pihak ketiga yang tidak biasanya sih, kalau untuk misalnya saya kasih contoh biar mudah, keputusan berupa sertifikat hak milik. Jadi karena misalnya A merasa tanah miliknya bertumpang tindih dengan SHM milik B, maka dia menggugat SHM milik B ini. Nah, B ini yang SHM-nya minta dibatalkan ini adalah pihak ketiga. Ini adalah pihak yang berkepentingan terhadap objek yang digugat. Jadi majelis hakim akan memanggil pihak yang berkepentingan tersebut. Nanti setelah datang dia akan dijelaskan, Bapak, Ibu, ini SHM-nya digugat, sedangkan Bapak kan pemilik SHM ini. Jadi Bapak
memiliki hak untuk membela kepentingannya di sini. Apakah Bapak mau masuk sebagai pihak ketiga atau cukup ini mengikuti tergugat. Biasanya kalau yang pihak SHM kayak gitu dia kepentingannya paralel dengan tergugat. Apakah cukup percaya saja dengan tergugat seperti itu. Nah, kalau misalnya dia tidak mau masuk sebagai pihak, ya sudah kita minta untuk membuat surat pernyataan bahwa tidak masuk sebagai pihak. Tetapi apabila dia ingin bergabung dan menjadi pihak ketiga, maka oleh majelis hakim pihak ketiga ini diminta untuk membuat surat permohonan untuk masuk sebagai pihak intervensi dan disertai dengan data-data pendukungnya, misalnya SHM yang digugat tersebut, kemudian KTP identitas yang membuktikan bahwa dia memang memiliki kepentingan terhadap objek tersebut. Setelah dia memasukkan permohonan tersebut, kemudian majelis hakim akan memeriksa apakah benar sih dia memiliki kepentingan terhadap objek yang digugat tersebut atau terhadap gugatan tersebut. Nah, apabila majelis hakim merasa memang dia menyatakan bahwa si calon pihak ketiga tersebut memiliki kepentingan, maka akan ada namanya putusan selah yang menyatakan bahwa pemohon intervensi tersebut dimasukkan ke dalam sengketa tersebut dan menjadi pihak. Biasanya kalau dia kepentingannya paralel dengan tergugat, dia akan didudukan menjadi tergugat dua intervensi. Apabila dia paralel dengan penggugat, maka dia didudukan sebagai penggugat dua intervensi. Jadi dilihat dulu dia kepentingannya paralel dengan tergugat atau tergugat, seperti itu. Nanti dia akan bisa mengikuti proses persidangan seperti penggugat dan tergugat. Nah, apabila nanti misalnya dia kalah, dia bisa mengajukan banding seperti itu. Udah, next. Oh, udah selesai. Sekian dan terima kasih. Semoga materi atau pemaparan ini bermanfaat dan menjadi khasanah baru untuk adik-adik dalam belajar hukum acara peradilan tata usaha negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Dita Dwi Arisandi ya. Ya. Pemaparan yang sangat jelas, mudah dipahami. Saya rasa pemaparan tadi sulit untuk kita dapatkan di ruang-ruang kelas. Karena sekarang kita dihadir langsung oleh praktisi Mbak Dita Dwi Arisandi yang sudah sangat berkompeten dalam hal ini. Untuk selanjutnya kepada seluruh audiens, kami batasi untuk pertanyaan hanya satu pertanyaan ya, mengingat ini sudah mendekati jam Jumatan. Monggo jika ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar atau bisa raise hand dan mengutarakannya secara langsung kepada Mbak Dita. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ya Mbak. Ya. Ingin bertanya Mbak. Ya. Ini terkait objek gugatan tadi. Ya. Yang saya pahami selama kuliah dulu itu ada yang disebut desk kicking, terus ada juga individual, konkret, hingga akibat hukum. Itu maksudnya gimana Mbak? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi objek gugatan dalam peradilan tata usaha negara itu adalah salah satunya adalah keputusan tata usaha negara. Nah, sekarang kan kalau dulu mungkin keputusan tata usaha negara itu hanya dimaknai sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, yaitu salah satunya tunggu sebentar ya. 1 angka 9 itu adalah saya lihat undang-undang dulu ya. Iya Mbak. Yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara adalah suatu
yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, jadi waktu pemeriksaan persiapan sih. Biasanya kami melihat di situ apakah SK itu sudah bersifat final. Kalau misalnya dia masih rekomendasi, itu bisa belum dikatakan KTUN seperti itu. Ya, jadi itu biasanya harus final. Kalau misalnya rekomendasi itu seperti misalnya ya ada pemberhentian perangkat desa misalnya seperti itu. Dia kan harus sebelum kepala desa itu mengeluarkan SK pemberhentian perangkat desa, dia biasanya meminta rekomendasi dari camat seperti itu. Nah, apabila rekomendasi camat itu yang digugat dijadikan objek, itu bukan merupakan objek KTUN karena dia tidak bersifat final, karena finalnya dan di surat keputusan seperti itu. Nah, tapi dengan adanya rezim Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang 30 tahun 2014 itu sifat KTUN itu tentu tidak hanya sebatas di pasal 1 angka 9, tapi diperluas juga. Nanti untuk lengkapnya bisa dicek di pasal 87 Undang-Undang 30 2014. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak. Ini ada pertanyaan dari teman-teman peserta, Mbak. Yang pertama dari Muhammad Abdillah. Saya mau tanya, Kak, berapa hari untuk mengumpulkan berkas-berkas dan data-data tergugat? Monggo mungkin bisa dijawab, Mbak. Kalau untuk mengumpulkan data-data tergugat itu sebenarnya sudah bisa dilakukan sejak pemeriksaan persiapan. Jadi majelis hakim itu bisa meminta data-data untuk itu, namanya kalau di pemeriksaan persiapan itu adalah data awal, belum menjadi bukti. Karena kalau untuk syarat untuk dijadikan bukti itu harus dinasegeling di kantor pos, dia diberikan materai sekarang 10.000, kemudian dicap di kantor pos seperti itu baru bisa diajukan sebagai bukti. Tapi kalau masih pemeriksaan persiapan itu namanya data awal. Bisa aja dari pemeriksaan persiapan itu kita bisa menggali data-data dari tergugat. Misalnya khususnya nih biasanya untuk yang digugat adalah sertifikat hak milik. Itu kita bisa minta tergugat minggu depan tolong bawa ini ya buku tanahnya sama warkahnya seperti itu. Minta alamat dari pihak ketiga seperti itu, atau ada misalnya data-data lain bisa diminta itu. Untuk sudah mulai dari pemeriksaan persiapan sudah bisa mulai digali. Ya, maaf. Assalamualaikum. Baik. Iya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta dijelaskan ulang. Bisa minta dijelaskan ulang tentang duplik, Mbak. Duplik. Oke. Duplik itu adalah jawaban tergugat atas replik penggugat. Jadi kan itu proses jawab sinawab. Penggugat mengajukan gugatan. Kemudian dia dijawab oleh tergugat dengan jawaban, namanya jawaban. Atas jawaban tersebut, kemudian penggugat jawab lagi. Jawab lagi itu namanya replik. Nah, kan penggugat sudah mengajukan replik nih. Nah, dalil-dalil yang ada dalam replik itu kemudian dijawab lagi oleh tergugat menggunakan duplik itu. Jadi sebenarnya kalau replik atau duplik itu kalau untuk kami majelis hakim bukan sesuatu yang urgent seperti itu. Jadi ya itu sifatnya melengkapi saja sih. Ya, terima kasih banyak, Mbak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Untuk replik dan dupliknya itu bisa tertulis atau lisan, Mbak? Bisa. Kalau sekarang karena zamannya udah ikot ya, jadi semua karena dengan adanya Perma 1 2019 ini kan semuanya udah ikot. Jadi sekarang mau nggak mau harus tertulis dan itu diupload. Tapi pada zaman dahulu kayak dongeng ya. Jadi pada zaman masih sidang konvensional itu biasanya kan ada agenda replik duplik yang datang di persidangan. Nah, misalnya penggugatnya datang
tergugatnya juga datang. Pada saat itu agenda replik atau agenda duplik seperti itu. Majelis hakim akan bertanya, gimana tergugat? Apakah sudah siap dengan dupliknya? Terus dia gini, kami tidak mengajukan duplik atau dia mengajukan secara lisan. Nah, secara lisan itu dia dianggap oleh majelis hakim dianggap dia tetap pada jawabannya seperti itu, jawaban yang awal, dan itu dicatatkan dalam berita acara. Jadi dalam berita acara nanti akan dicatatkan tergugat mengajukan duplik dalam bentuk lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula seperti itu. Iya. Baik, terima kasih. Ya, Mas Nanda. Ya, apa nih? Siapa saja yang termasuk pihak-pihak yang membela haknya? Pihak yang membela haknya. Ya, Mbak. Itu siapa saja, Mbak? Intervensi. Ya. Jadi saya tentu ya. Kepada peserta mungkin bisa sambil absen ya. Itu udah dikirim oleh saya panitia. Bacakan ya ketentuan pasal 83 itu. Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara dan bertindak sebagai A. pihak yang membela haknya atau B. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Ini saya contohkan ya secara konkret, misalnya surat keputusan nih, surat keputusan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, biasanya dia satu. Jadi dalam surat keputusan tersebut itu ada nama-nama siapa saja yang diberhentikan dan siapa yang diangkat untuk menggantikan perangkat desa yang diberhentikan tadi. Jadi ada dua subjek ya, yang diberhentikan sama diangkat. Nah, pihak yang berkepentingan itu adalah nama-nama yang menggantikan pihak yang diberhentikan tersebut. Misalnya nih, saya perangkat desa. Saya perangkat desa diberhentikan, kemudian menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan SK tersebut. Nah, kemudian kan jika SK tersebut dibatalkan, otomatis si yang diberhentikan itu kan kembali jadi ke perangkat desa. Nah, bagaimana nasib dari yang diangkat itu? Itulah yang jadi pihak yang berkepentingan seperti itu. Oh, misalnya, udah. Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya dan kepada teman-teman semuanya. Karena waktunya sudah mepet waktu Jumatan, kepada Mas Rory juga kami mohon maaf pertanyaannya tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu, dan kepada seluruh teman-teman untuk mengisi absen. Baik, saya selaku moderator ingin mencoba merangkum ya pemaparan pemateri yang luar biasa tadi. Tentu saya tidak bisa seluruhnya kami rangkum, hanya hal-hal pokok. Yang pertama, bahwa di dalam persidangan itu nanti ada disebut persiapan persidangan. Jadi sebelum memasuki persidangan kita melakukan persiapan. Salah satunya kita melakukan pengecekan terkait objeknya dan surat kuasa dan lain-lain. Setelah di dalam persidangan ada juga pembacaan gugatan. Dilanjutkan dengan pembacaan jawaban hingga ada replik, duplik. Baru setelah itu ada pembuktian dari para pihak yang kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Baru setelah itu hakim akan melakukan putusan. Jadi itu rangkaian-rangkaian acara pada persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk selanjutnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Dita Dwi Arisandi selaku pemateri dan kepada seluruh audien yang telah hadir berpartisipasi. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Dina selaku MC pada acara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dipersilahkan kepada Mbak Dina ya, atau panitia untuk menutup acara. Mas boleh tanya, ini kajian setiap minggu tak Mas? Satu minggu sekali atau 2 minggu sekali? Untuk itu mungkin bisa ditanyakan ke panitia ya Mas. Baik, terima kasih untuk moderator dan pemateri yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir pada acara kajian online KPS UIN Sunan Ampel Surabaya pada siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kajian pada pagi hari ini. Langsung saja kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Untuk selanjutnya yakni sesi foto bersama, kepada seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, saya serahkan kepada Mbak Yolanda untuk melakukan pemotretan secara online. Saya hitung ya. Pertama 1, 2, 3. Mungkin panitia lain ada yang bisa nge-screenshot. Saya ada trouble, mohon maaf. Ya, sudah saya screenshot semua. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah, baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir, para hadirin sekalian. Saya ucapkan terima kasih juga untuk pemateri kita, ibu kita, sekaligus moderator kita yakni Mas Ilham. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Mbak Dita. Saya mohon izin undur diri ya. Mbak Dita, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Saya juga mohon maaf jika ada kesalahan dan juga mau undur diri. Ya, terima kasih kepada teman-teman juga.
Ini tahu ada yang membayarkan. Mereka doang. Tahu. Kembang. Bukan ini. Oh, tuh dia pun jadi buat 2. Oke, semuanya keluar sudah.